Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di SA Channel. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mensolatkan jenazah. Dan pada edisi ini juga atas permintaan dari teman-teman bahwa saya disuruh menampilkan facecam, ya. Tetapi mohon maaf ya, karena kamera saya resolusinya masih rendah, maka gambarnya agak nge-lag ya, antara gerakan mulut dan suara itu tidak bersamaan ya. Tapi tidak jadi masalah, kita abaikan saja. Sebelum kita lanjut ke materi, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan dengan tombol subscribe, like, dan membagikan link ini kepada saudara-saudara yang lain. Oke, ya, jadi sholat jenazah ini ya kita laksanakan atau kita kerjakan tentunya setelah jenazah itu dimandikan dan dikafani. Nah, ini memandikan dan mengkafani ini sudah kita pelajari pada edisi yang sebelumnya. Mensolatkan jenazah itu dapat dilakukan secara munfarid ya, atau sendirian maupun secara berjamaah, baik itu laki-laki maupun wanita. Posisi imam ya, jenazah wanita dan jenazah pria ini tempat imam atau posisi imam itu berbeda. Nanti akan kita bahas. Nah, sholat jenazah itu dilakukan dengan berdiri tanpa rukuk dan sujud. Nah, ini yang membedakan antara sholat yang lain, ya, sholat wajib misalnya 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lain dengan sholat jenazah ini, ya, perbedaannya adalah di sujud dan rukuknya. Nah, ini posisi imam. Apabila jenazah itu adalah seorang laki-laki, maka imam itu berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Ya. Yang di bagian bawah ini kita gambarkan sebagai makmumnya, ya, sopnya rapat ke kanan ke kiri dan berdekatan antara depan dan belakang. Ya, karena tidak ada rukuk dan sujud, maka depan dan belakang ini berdirinya adalah rapat. Dan apabila jenazah itu adalah seorang perempuan, maka imam itu berdiri di tengah-tengah. Ya. Jadi kalau laki-laki tadi imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah, tetapi apabila jenazahnya itu adalah perempuan, maka imam itu berdiri di tengah-tengah. Itu yang membedakan ya. Nah, sholat jenazah ini sebenarnya sangat simpel ya, mungkin, tapi bagi saudara-saudara yang lain yang belum pernah melaksanakan mungkin bertanya-tanya atau bagaimana ya, karena belum pernah melaksanakan ya, tetapi setelah kita pelajari ini adalah sangat-sangat simpel ya. Kenapa sangat simpel? Ya karena hanya terdiri dari 4 takbir dilaksanakan dengan berdiri mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Nah, dalil yang menegaskan bahwa sholat jenazah itu adalah 4 kali takbir ya, ini saya ketengahkan 3 hadis yang dapat kita jadikan sebagai dasar ya. Hadis yang pertama ini yang saya bacakan seartinya ya, dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensolatkan Asamah Raja Najasyi dan beliau takbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 91. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kematian Raja Najasyi pada hari meninggalnya. Lalu beliau keluar ke mushola bersama orang-orang banyak, kemudian mengatur shop mereka dan beliau takbir 4 kali.
Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 91. Sedangkan hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas, ia berkata, sampailah Rasulullah SAW ke sebuah kuburan yang masih basah atau masih baru, lalu beliau mensolatkannya. Sedangkan para sahabat membuat sop di belakangnya dan beliau bertakbir 4 kali. Ya, hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 658. Ya, ini dalil-dalil yang menguatkan kepada kita bahwa sholat jenazah itu kita kerjakan 4 kali takbir. Ya. Tetapi di hadis yang lain, ya, itu ada yang mengatakan 5 kali takbir, ya. Tetapi sanadnya adalah dhaif. Ya. Tetapi apabila kita melihat saudara-saudara kita yang lain yang mengerjakan sholat jenazah 5 kali takbir, ya jangan dipermasalahkan. Ya. Kita saling menghormati. Ya. Oke, itu yang mendasari bahwa sholat jenazah itu 4 kali takbir. Nah, takbir yang pertama atau disebut dengan takbiratul ihram ini adalah tanda untuk memulainya sholat. Ya. Nah, takbir pertama yaitu takbiratul ihram seperti biasa sholat pada umumnya. Allahu Akbar, ya, sambil mengangkat tangan kita. Lalu kita ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu dilanjut dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai waladhdallin. Amin. Ya. Itu takbir yang pertama. Ya. Takbir yang kedua yaitu berisi tentang sholawat Nabi. Ya. Jadi takbir yang kedua Allahu Akbar, lalu kita membaca sholawat Nabi. Nah, sholawat Nabi di sini adalah sholawat yang seperti biasa pada sholat-sholat pada umumnya ketika atahiyat awal dan atahiyat akhir itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai Hamidum Majid. Itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu isi dari takbir yang kedua. Sedangkan takbir yang ketiga yaitu isi tentang doa. Ya, kita mendoakan jenazah. Nah, berkaitan dengan doa jenazah ini bermacam-macam doanya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nanti saudara-saudara atau teman-teman ya bisa menghafalkan, ya, di dalam buku-buku janaiz itu sudah ada, ya, doa yang panjang yang seperti ini, Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Ya, ini adalah doa lumayan cukup panjang. Tetapi bagi saudara-saudara yang belum hafal dengan doa yang panjang ini, ada doa yang pendek. Ya. Nah, ini lafal doa jenazah yang pendek. Ya. Allahumma firlahu warhamhu wasilhu bil barodi kama yutsalut saub. Ya. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, cucilah dia dengan air embun sebagaimana pakaian dicuci. Ya, hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 245 dan ia berkata ini hadis hasan sahih. Ya, jadi ini bisa kita amalkan juga apabila kita belum hafal dengan doa yang panjang. Nah, setelah takbir yang ketiga, yaitu yang keempat. Nah, takbir yang keempat ini sebenarnya isinya salam. Ya. Ketika takbir yang keempat, Allahu Akbar. Ya, lalu kita Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, kita menoleh ke kiri. Menandakan bahwa sholat jenazah telah selesai. Ya. Maka cukup ringkas, cukup simpel. Nah, sekarang saudara-saudara semua sudah tahu ilmunya. Monggo tinggal mengamalkan apabila ada saudara-saudara kita berpulang ke rahmatullah.
Demikian materi kita pada kali ini tentang mensolatkan jenazah. Dan insya Allah nanti pada episode berikutnya akan kita bahas tentang materi tentang mengusung jenazah hingga kita mengantarkan ke pemakaman. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Dan tentunya apabila belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe, tombol like, dan membagikan link ini kepada saudara-saudara yang lain. Serta apabila ada sesuatu yang perlu dikomen, silahkan dikomen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.